Hai sahabat Upscape, saya Reski, tim Upscape Indonesia. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini Rizky akan coba membahas materi tentang keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada materi terapi aktivitas kelompok. Yang kedua gangguan proses pikir. Yang ketiga fase-fase bunuh diri. Langsung saja kita nonton videonya ya. Jangan di skip, oke? Baiklah sahabat Upscape, kita masuk ke materi terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok tujuannya adalah untuk agar satu kelompok itu mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya, agar kelompok tersebut dapat mempengaruhi masing-masing anggota dari kelompoknya. Kita masuk ke terapi aktivitas kelompok yang pertama, yaitu pada pasien risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan. Terapi aktivitas kelompok yang kita berikan kepada pasien tersebut adalah stimulasi persepsi. Stimulasi persepsi ini tujuannya agar persepsi dari kelompok untuk risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan memiliki persepsi yang sama mengenai strategi pelaksanaan yang mereka dapatkan. Jadi terapi aktivitas kelompok yang diberikan terdiri dari 5 sesi teman-teman. Sesi pertama itu mengenal perilaku kekerasannya. Sesi kedua mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Seperti yang sudah kita ajarkan di ruangan itu tarik nafas dalam dan pukul bantal. Sesi ketiga mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Sesi keempat, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif. Sesi kelima, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. Jadi itulah TAK yang kita berikan kepada pasien risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan. Selanjutnya, terapi aktivitas kelompok pada pasien waham. Nama terapi aktivitas kelompoknya adalah orientasi realita. Orientasi realita ini terdiri dari 3 sesi teman-teman. Sesi pertama itu pengenalan orang. Sesi kedua pengenalan tempat, dan sesi ketiga pengenalan waktu. Jadi itu TAK yang kita berikan kepada pasien dengan waham. Selanjutnya adalah pasien halusinasi. TAK yang diberikan pada pasien halusinasi sama dengan pasien RPK, itu stimulasi persepsi, agar persepsi di kelompok tersebut sama mengenai SP yang telah kita berikan. Terdiri dari 5 sesi. Sesi pertama itu kita mengenal halusinasinya. Sesi keduanya mengontrol halusinasi dengan menghardik. Sesi ketiga mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Di sini bedanya teman-teman. Kalau di SP sesi ketiganya itu atau setelah menghardik adalah patuh minum obat. Tapi kalau di TAK minum obatnya menjadi sesi kelima. Jadi sesi ketiganya itu melakukan kegiatan dahulu. Sesi keempat mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap kepada orang lain. Sesi kelimanya seperti yang Rizky sampaikan tadi, baru kita mengontrol halusinasinya dengan cara patuh minum obat. Jadi ini merupakan TAK yang kita berikan kepada pasien dengan masalah halusinasi. Selanjutnya kita masuk ke TAK pasien dengan masalah isolasi sosial. TAK yang kita berikan adalah memfasilitasi pasien kita untuk meningkatkan kemampuan sosialisasinya. Sesi pertama itu kemampuan memperkenalkan diri. Sesi 2 kemampuan berkenalan dengan temannya, berkenalan dengan perawat di ruangan. Sesi ketiga itu kemampuan bercakap-cakap. Sesi keempat kemampuan bercakap-cakap tentang topik tertentu. Sesi kelima, kemampuan bercakap-cakap mengenai masalah pribadinya. Sesi keenamnya adalah kemampuan bekerja sama. Dan sesi ketujuh, evaluasi dari kemampuan sosialisasi pasien tersebut. Selanjutnya kita masuk ke TAK pasien HDR dan RBD. TAK yang kita berikan adalah stimulasi persepsi harga diri rendah. Terdiri dari 2 sesi nih teman-teman. Sesi pertama identifikasi untuk harga diri rendah atau hal positif yang dimilikinya. Sesi kedua melatih kemampuan atau hal positif yang ada pada diri pasien tersebut. Selanjutnya adalah TAK defisit perawatan diri. Fokus kita pada TAK ini adalah membahas pendidikan kesehatan mengenai bagaimana cara dia untuk mencapai defisit perawatan dirinya tersebut teman-teman. Agar perawatan dirinya terpenuhi. Jadi kita lebih banyak membahas mengenai pendidikan kesehatan di sini. Selanjutnya ini ada catatan teman-teman. Untuk pasien isolasi sosial
menarik diri, harga diri rendah, yang disertai dengan kurangnya komunikasi verbal, dapat kita lakukan terapi aktivitas kelompok yang namanya itu adalah stimulasi sensori. Ini upayanya untuk menstimulasi semua panca indera yang ada pada pasien tersebut. Dalam terapi aktivitas kelompok ini terdiri dari 3 sesi teman-teman. Sesi pertamanya itu kita mendengarkan musik, sesi kedua menggambar, sesi 3 menonton TV atau video. Nah, jadi tadi itu merupakan terapi aktivitas kelompok pada setiap pasien dengan gangguan masalah kejiwaannya. Pada saat UKOM, yang harus teman-teman ingat, biasanya soalnya itu akan memunculkan terapi aktivitas kelompok yang telah dilakukan. Maka terapi aktivitas kelompok selanjutnya apa? Seperti itu. Jadi teman-teman di sini memang harus menghafal ataupun mengetahui setiap jenis terapi aktivitas kelompok yang diberikan kepada pasiennya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Di sini ada kasus perawat sedang melakukan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi kepada pasien perilaku kekerasan. Perawat telah selesai mengajarkan kepada pasien mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Apakah TAK selanjutnya yang diberikan oleh perawat? A. Mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. B. Mengenal perilaku kekerasan. C. Mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif. Atau D. Mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Nah, seperti yang Rizky sampaikan tadi, kasusnya akan disampaikan dahulu TAK yang telah dilakukan. Pertanyaannya, TAK apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Jadi pembahasannya di sini, TAK stimulasi persepsi itu tadi ada 5 sesi teman-teman. Sesi pertama itu mengenal perilaku kekerasan. Sesi kedua mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Sesi 3 mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Sesi 4 mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif. Sesi 5-nya mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. Jadi dari soal itu perawat sedang melakukan sesi kedua, mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Berarti selanjutnya mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Jadi jawabannya untuk soal yang pertama ini adalah D, mencegah perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Kita masuk ke soal yang kedua ya teman-teman. Perawat sedang melakukan TAK pengenalan tempat kepada pasien. TAK pada pasien apakah yang sedang dilakukan oleh perawat? A. Pasien halusinasi. B. Resiko perilaku kekerasan. C. Waham. D. Isolasi sosial. E. Harga diri rendah. Jadi kalau dari data yang ada, perawatnya itu sedang memberikan TAK pengenalan tempat kepada pasien. Nah, kalau ini sepertinya mudah ya kan teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Itu orientasi realita pada pasien waham. Terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama pengenalan orang. Sesi kedua pengenalan tempat sesuai dengan kasus kita tadi. Sesi ketiga pengenalan waktu. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.